Halo, selamat siang Pak Yosafat dan juga teman-teman semua. Saya Novita Sari Sinaga beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai tokoh nasional di Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sebelum itu kita ke biografinya. Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di kota Yogyakarta. Nah, ia lahir dengan nama Muhammad Darwis. Nah, Bapak Ahmad Dahlan ini adalah seorang ulama dan juga pendiri dari Muhammadiyah. Ia adalah anak dari Bapak Ki Haji Abu Bakar dan juga ibunya Putri H. Ibrahim. Bapak Ahmad Dahlan ini menempuh pendidikannya di pesantren Yogyakarta dan juga naik haji lalu belajar ke Mekah. Namun sayangnya pada tanggal 23 Februari pada tahun 1923, Bapak Ahmad Dahlan ini meninggal dunia di kota Yogyakarta. Semasa hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki prestasi yang juga menjadi sumbangsi bagi negara Indonesia. Yang pertama itu, ia menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, ia ada apresiasi atas pergerakan organisasi Muhammadiyah dalam bentuk pendidikan. Nah, ternyata juga Ahmad Dahlan ini membentuk suatu komunitas atau organisasi untuk membangun generasi-generasi mudanya dalam hal agama dan juga pramuka gitu, agar ilmu-ilmu yang ia miliki juga bisa terbawa oleh generasi-generasi muda. Ahmad Dahlan juga memiliki peranan penting di Indonesia. Ia pendiri sekolah umum dan bersifat agama. Yang kedua, ia pengajar yang membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah lain. Ya walaupun ia mengajarkan ilmu agama, tetapi ia tetap mengajarkan pengajaran-pengajaran umum lainnya. Nah, yang ketiga, ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Seperti yang kita tahu, ia terkenal dengan orang yang membangun atau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, yang keempat, dia adalah anggota dari Budi Utomo dan juga Sarekat Islam. Selanjutnya kita akan melihat apa saja ide atau gagasan serta pengaruh dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan mencetuskan ide dalam kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan ini meliputi tiga bagian, yaitu pendidikan moral, pendidikan individu, serta pendidikan kemasyarakatan. Nah, dalam pendidikan moral, nah ini merupakan suatu usaha untuk menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, di mana kita melihat bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri dari organisasi masyarakat Muhammadiyah, yaitu berbasis Islam, sehingga Ki Haji Ahmad Dahlan ingin menanamkan karakter manusia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua itu pendidikan individu, di mana ini merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, serta keyakinan dan intelek secara antara dunia dan akhirat. Nah, jadi Ahmad Dahlan ingin murid-murid uh, dari Muhammadiyah, lulusan dari Muhammadiyah ini akan memiliki keyakinan serta intelek antara dunia yang sekarang dihadapi atau dijalani dengan dunia akhirat. Nah, selanjutnya Ki Haji Ahmad Dahlan menginginkan pendidikan dengan kemasyarakatan, di mana tidak hanya mengajarkan ilmu umum, tetapi juga mengajarkan ilmu agama. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan ini menginginkan sebuah kurikulum pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu hukum seperti sejarah, ekonomi, bahasa Indonesia, namun juga berbarengan dengan ilmu agama. Nah, tujuannya ini untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang utuh, seimbang antara aspek jasmani dan rohaninya, pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang sebanding, dan memiliki pengetahuan intelek antara dunia sekarang yang sedang dijalani dengan dunia akhirat. Nah, ini juga memicu untuk memiliki jiwa sosial yang penuh dengan dedikasi antara sesama siswa di sekolah Muhammadiyah, juga yang tentunya berlandaskan dengan bermoral yang bersumber dari Al-Quran serta As-Sunnah, dan pengaruhnya ini ada sampai saat ini, sampai sekarang, karena kurikulum pendidikan dari Muhammadiyah ini masih digunakan di beberapa sekolah Islam, khususnya sekolah Muhammadiyah.
Nah, selanjutnya, ide atau pengaruh dari Ki Haji Ahmad Dahlan itu terdapat pada persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan dalam pendidikan. Nah, proses ataupun konteks pada masa itu, yang pertama, dulu perempuan dianggap tidak sederajat dengan laki-laki dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sehingga Ki Haji Ahmad Dahlan menjadikan serambi rumahnya sebagai sekolah khusus untuk perempuan. Dan pada tahun 1914, Kiai Dahlan dengan istrinya mengadakan pengajian khusus untuk perempuan yang diberikan nama dengan Sapatresna. Nah, di mana Sapatresna ini merupakan cikal bakal berdirinya organisasi Aisyah, di mana organisasi Aisyah ini merupakan suatu organisasi atau Muhammadiyah yang dikhususkan untuk perempuan. Nah, ini terjadi pada tahun 1917, di mana organisasi ini mempelopori kebangkitan perempuan Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan dan berfungsi sosial sejajar dengan laki-laki. Jadi, melalui ide atau peranan Ki Haji Ahmad Dahlan ini dalam meningkatkan kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki, ini adalah cikal bakal yang berdirinya organisasi Aisyah, di mana organisasi Aisyah ini merupakan Muhammadiyah yang dikhususkan untuk perempuan, dan organisasi Aisyah ini ataupun Muhammadiyah khusus perempuan ini ada hingga saat ini. Nah, wawasan Kristen Alkitabiah yang dapat kita petik yaitu di mana laki-laki dan perempuan merupakan image of God. Nah, baik perempuan maupun laki-laki merupakan gambar dan rupa dari Allah, sehingga tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dan kita juga melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu merupakan kesatuan tubuh Kristus, di mana semua orang dapat saling menopang satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Semua orang dapat mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, sehingga melalui hal yang dapat kita ketahui bahwa dengan menolong orang lain itu merupakan suatu bentuk kita menaati perintah Allah, yaitu mengasihi sama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pengaruh dari pandangan Ahmad Dahlan yang ketiga adalah pandangan Islam terdiri dari 3 elemen, yaitu iman, ilmu, dan amal, di mana prosesnya itu adalah mengajarkan muridnya untuk peduli kepada anak yatim, seperti perintah yang diberikan kepada orang Islam yang dituliskan dalam surat Al-Manum. Nah, ini merupakan ajaran yang diberikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dalam menerapkan atau menanamkan suatu kepedulian kepada umat Islam terhadap anak yatim. Nah, itu dipengaruhi oleh yang pertama, implementasi dari pemanahan surat tersebut adalah didirikannya Penolong Kesengsaraan OMOM atau PKO pada tahun 1912. Nah, yang kedua, PKO yang akhirnya menjadi ladang amal Muhammadiyah dalam bidang sosial. Nah, sehingga dengan hadirnya PKO itu menjadikan murid-murid dari Muhammadiyah menjadikan ladang amal, sehingga ketika anak-anak dari Muhammadiyah ingin beramal, mereka lebih banyak ke PKO. Nah, yang selanjutnya itu PKO berubah nama menjadi Pembina Kesejahteraan Umat atau PKU, yang kemudian berkembang lagi menjadi rumah sakit umum yang banyak di daerah Indonesia. Salah satunya itu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa kita harus mengasihi satu sama lain sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita harus mengasihi sama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan itu merupakan salah satu bentuk kita menaati perintah Allah, seperti itu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang aplikasi dalam kelas. Maksudnya kira-kira ide atau gagasan Kiai Dahlan yang mana yang dapat kita aplikasikan dalam kelas kita, dan metode-metode mana saja, metode pendidikan mana saja yang dilakukan oleh Kiai Dahlan yang dapat kita aplikasikan dalam kelas. Nah, yang pertama itu merupakan metode pendidikan kontekstual. Metode ini digunakan oleh Kiai Dahlan pada saat itu untuk menjelaskan tentang ayat Al-Quran kepada muridnya agar muridnya mengerti. Tapi cara penjelasannya itu adalah dengan cara Kiai Dahlan merelevansikan
ayat Al-Quran itu terhadap konteks yang terjadi, yang saat itu exist, yang saat itu ada, konteks yang terjadi pada lingkungannya, sehingga siswa dapat lebih memahami arti dari ayat itu. Nah, tentu metode pendidikan kontekstual ini sangat relevan ya dengan kita sebagai calon guru IPS, karena pembelajaran kita itu sangat dekat dengan kehidupan manusia, yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia, interaksi antara manusia dengan manusia dengan alam, dan sebagainya. Ya, kita akan membahas tentang pendidikan yang meliputi moral, individu, dan kemasyarakatan. Nah, gagasan ini merupakan salah satu gagasan atau ide yang dikemukakan oleh Kiai Dahlan untuk kurikulum pendidikan. Nah, tetapi hal yang perlu kita lihat di sini adalah, jadi sebenarnya kita sudah menemukan pendidikan yang holistik dan transformatif dari zaman dahulu. Jadi pendidikan holistik dan transformatif sebenarnya bukan hal yang baru. Dapat kita lihat contohnya dari ide gagasan Kiai Dahlan ini. Namun yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ganti adalah sebagai calon guru Kristen, kita harus melandasi semuanya dengan firman Allah dan mengintegrasikan wawasan Kristen Alkitabiah ke dalam setiap pembelajaran yang kita akan berikan kepada murid kita nanti. Tujuannya agar murid dapat menjadi semakin serupa dengan Allah dan dapat merefleksikan Allah lewat kehidupannya, dan dapat menjadi terang dan garam bagi lingkungannya dan sesamanya. Oke, selanjutnya ada metode pendidikan amal ilmiah, di mana metode ini digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengajarkan kepada muridnya bahwa surat dari Al-Maun itu tidak hanya untuk dihafal, melainkan harus dipraktikkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konteks terkait bagaimana hal tersebut bisa terjadi, di mana pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kepada salah satu muridnya tentang surat Al-Maun ini. Dia berkata bahwa gimana pembelajaran dari surat Al-Maun itu. Si murid berkata bahwa ya, saya sudah hafalnya Pak Kiai gitu. Nah, Pak Ahmad Dahlan ini berkata lagi, loh kok hanya dihafal, seharusnya dilakukan. Jadi setelah berbincang tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh kepada murid tersebut untuk melakukan dari surat Al-Maun itu, yaitu dia menyuruh pergi ke panti asuhan untuk beramal. Jadi jadi sebagai seorang Kristen, kita dapat mempelajari bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu tidak hanya untuk dihafalkan ataupun hanya sekadar dibaca saja, melainkan harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Alkitab ini menjadi landasan dari kehidupan seorang Kristiani, seperti itu. Dan hal ini perlu diajarkan kepada murid-murid kita nanti, bahwa kita sebagai seorang Kristen harus menjadi garam dan terang bagi dunia, seperti itu. Jadi kita tidak hanya membaca ataupun menghafalkan dari ayat suci Alkitab gitu, melainkan kita menerapkan apa yang terdapat di dalam Alkitab tersebut ke dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seorang agent of change bagi kehidupan. Selanjutnya adalah metode pendidikan dialog, di mana metode ini dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengajarkan kepada muridnya untuk berpikir kritis dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendorong muridnya untuk memberikan pertanyaan. Jadi Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sering bertanya kepada murid-muridnya dan mempersilahkan atau mendorong murid-muridnya tersebut untuk mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Nah, ini adalah salah satu kutipan atau dari perkataan beliau, di mana pertanyaan itu kunci gerbang memasuki dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kutipan dari Ahmad Dahlan yang berkata bahwa agama akan bersifat indah dan mententeramkan jika didasari
dengan ilmu. Sedangkan alunan yang kacau adalah gambaran agama tanpa ilmu pengetahuan. Digunakan secara ngawur sehingga mengacaukan harmoni. Nah, kenapa Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa berkata demikian? Pada suatu hari murid dari Ahmad Dahlan ini bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, bertanya apa itu agama. Nah, selanjutnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengambil sebuah biola gitu, dan dia memainkan biola tersebut. Setelah beliau selesai memainkan biola tersebut, dia memberikan biola tersebut kepada muridnya yang bertanya tadi, yang mana muridnya tersebut tidak bisa bermain biola. Lalu murid tersebut memainkannya dan menghasilkan suara yang tidak merdu atau kacau. Jadi setelah muridnya selesai memainkan biola tersebut, muncullah kutipan ini, yang mana agama akan bersifat indah dan menenteramkan jika didasari dengan ilmu. Sedangkan alunan yang kacau adalah gambaran agama tanpa ilmu pengetahuan. Digunakan secara ngawur sehingga mengacaukan harmoni. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa itu agama dan apa itu ilmu. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tatanan keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang menghubungkan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau kepandaian. Jadi sebagai seorang Kristen kita bisa memandang atau mengambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bahwa sebenarnya ilmu ataupun agama tersebut harus dilandasi kepada suatu kebenaran yang sejati. Nah, sebagai seorang Kristen kita telah memahami bahwa kebenaran yang sejati dan kebenaran yang absolut adalah kebenaran dari Alkitab. Dengan kita memiliki pandangan atau landasan yang benar, kita dapat mengetahui mana saja ilmu pengetahuan yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik, sehingga kita dapat mengajarkan hal tersebut kepada murid-murid kita kelak, bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang berasal dari Allah, yaitu Alkitab. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu semangat yang ditunjukkan oleh Ahmad Dahlan itu dalam mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan dan juga bantuan sosial yang ia lakukan dapat kita teladani. Apalagi kita sebagai calon guru Kristen, kita perlu untuk membangun atau membentuk pelajaran atau pendidikan yang holistis, transformatif, dan juga kontekstual yang diintegrasikan dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kiranya ini akan menambah pemahaman dan juga pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.